Dari batang-batang tebu yang tumbuh di lahan subur cinta manis, lahirlah potensi energi baru. Energi yang tidak hanya menggerakkan mesin di darat, namun juga bisa membawa pesawat melintas di angkasa. Inilah langkah kecil menuju energi terbarukan yang berkelanjutan. Ilmu tidak hanya lahir di ruang kelas, tapi juga tumbuh bersama batang tebu di lahan, mengalir seperti molase yang kerap dianggap limbah. Dari sanalah kita belajar bahwa energi terbarukan bisa hadir dari sumber sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami perwakilan dari SMA Negeri 3 Kayu Agung. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arman Aldi sebagai peneliti 1. Saya Dina Hanifah sebagai peneliti 2. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil laporan penelitian kami yang berjudul Analisis Potensi Molase Tebu untuk Produksi Bioetanol sebagai Bahan Baku Sustainable Aviation Fuel Di Pabrik Gula Cinta Manis, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Kajian kewilayahan areal kebun tebu. Kebutuhan energi nasional terus meningkat, sementara 85% masih bergantung pada fosil. Sektor transportasi menyumbang gas CO2 terbesar termasuk penerbangan. Maka dari itu, dibutuhkannya energi alternatif ramah lingkungan yang disebut juga SAF, Sustainable Aviation Fuel. penelitian ini menjawab dua hal utama, yakni berapa potensi bioetanol dari molase tiap rayonnya, berdasarkan luas areal dan distribusi produksi, serta berapa jumlah molase dari komposisi batang tebu di Cinta Manis. Dan tujuannya menghitung ketersediaan bioetanol untuk sustainable aviation fuel. Jadi, molase yang dihasilkan pabrik gula Cinta Manis setiap musim giling jumlahnya cukup banyak dan bisa diolah menjadi bioetanol yang layak digunakan sebagai bahan baku Sustainable Aviation Fuel atau SAF. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini dipilih karena bertujuan untuk memahami dan menjelaskan potensi molase tebu sebagai bahan baku bioetanol secara mendalam, serta menganalisis distribusi produksi dan kondisi kewilayahan di pabrik gula Cinta Manis. Selanjutnya yaitu teknik pengambilan data. Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan perhitungan kuantitatif sederhana. Analisis kualitatif digunakan untuk menggambarkan kondisi kewilayahan areal kebun, sedangkan analisis kuantitatif digunakan untuk menghitung potensi produksi bioetanol berdasarkan data sekunder. Selanjutnya yaitu teknik analisa data. Data penelitian diperoleh melalui beberapa teknik. Yang pertama yaitu studi literatur, pengumpulan informasi dari buku, jurnal, artikel ilmiah, laporan terdahulu, dan publikasi resmi terkait tebu, molase, bioetanol, dan energi terbarukan. Dokumentasi data sekunder yaitu pengumpulan data yang tersedia dari instansi resmi seperti PTPN dan BPS. Kemudian wawancara tidak langsung yaitu memperoleh informasi tambahan dari pihak terkait melalui laporan atau dokumen resmi. Berdasarkan data dari tabel hasil pengolahan tebu 2024 di pabrik gula Cinta Manis, diperoleh total panen sebesar 679.800 ton tebu dan terbagi menjadi beberapa komposisi. Baik, dari data tabel 2 memperlihatkan bahwa hasil panen tebu di pabrik gula Cinta Manis tahun 2024 tersebar pada 5 rayon dengan total panen sebesar 679.800 ton. Jika dilihat dari rata hasil per rayon 3 dan rayon 4 menempati posisi tertinggi dengan rata-rata produksi sebesar 296.295 ton. Berdasarkan hasil pengolahan data produksi tebu di pabrik gula Cinta Manis tahun 2024, diketahui bahwa dari total hasil panen tebu diperoleh sejumlah molase sebagai hasil samping pengolahan gula. Molase ini kemudian dihitung potensi konversinya menjadi bioetanol menggunakan asumsi literatur, yaitu setiap 4 kg molase dapat menghasilkan 1 liter bioetanol. Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan informasi mengenai potensi produksi bioetanol berbasis molase dari pabrik gula Cinta Manis tahun 2024. Baik, kesimpulan yang kami dapatkan yaitu potensi produksi bioetanol di pabrik gula Cinta Manis sangat bergantung pada luas areal tebu yang dikelola pada tiap rayon serta distribusi produksi yang dihasilkan. Kami harap penelitian selanjutnya sebaiknya didukung oleh pengumpulan data lapangan secara rinci mengenai luas areal, produktivitas tebu, serta distribusi hasil panen per rayon sehingga potensi bioetanol dapat dihitung dengan lebih akurat. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga langkah kecil ini dapat menjadi kemandirian energi dan keberlanjutan lingkungan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.